Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Business Plan tentang abon ikan tongkol, yang mana disusun oleh yang pertama Cynthia Sukmadewi dengan NIM D9321910, kemudian yang kedua dengan saya sendiri yaitu Siti Halimatus Sa'diyah NIM D932191101, dan yang ketiga yaitu Mbak Siti Karismawati NIM D932191102, dan yang terakhir yaitu Sofyan Budi Ismail NIM D932191104. Di sini kami dari kelas MPIC akan menjelaskan proposal kami terkait tentang abon ikan tongkol. Seiring dengan berjalannya waktu, baik dari teknologi yang sudah canggih maupun ilmu pengetahuan yang berpengaruh besar terhadap dunia pendidikan, tentu banyak pula yang akan terjadi nantinya. Maraknya globalisasi yang semakin menjadi tentu akan menyebabkan banyak sekali barang ataupun produk yang serba mahal. Hal itu dikarenakan selera manusia yang berbeda-beda dan sering berubah, terutamanya kepada selera makanan. Abon merupakan salah satu jenis makanan awetan yang berasal dari daging sapi, ayam maupun ikan laut yang disuwir-suwir dengan berbentuk serabut yang dipisahkan dari seratnya secara halus, terutamanya pada ikan tongkol. Abon ini perlu dikonsumsi dikarenakan jenis makanannya yang sehat dan bergizi, tentunya bagus untuk kesehatan. Abon ini juga termasuk makanan ringan atau sebuah lauk yang siap disaji. Adapun proses pembuatannya pun tidak terlalu sulit. Cukup dibersihkan, kemudian direbus, dibumbui, digoreng, dan dihaluskan sesuka hati. Produk abon ikan tongkol ini tentu diolah sebaik mungkin, sehingga nantinya berbentuk kering, renyah, gurih, dan berbau enak. Abon ini juga memiliki daya simpan yang relatif lama, sehingga tidak perlu khawatir untuk kadaluarsa dan bisa kapan saja dimakan. Tak hanya itu, abon ikan tongkol ini juga sudah memiliki standar mutu yang telah ditetapkan oleh Departemen Perindustrian, yang merupakan produk pangan yang tentunya memiliki kualitas yang baik dan aman bagi konsumen, dan cocok untuk dikonsumsi sebagai pelengkap makan ataupun lauk pauk lainnya. Di samping itu, abon ikan tongkol ini juga bisa dengan mudah meningkatkan ketertarikan konsumen. Dengan demikian, produk abon ikan tongkol ini perlu dikembangkan guna menambah nilai guna dan manfaat itu sendiri. Adapun tujuannya yaitu sebagai sebuah produk pangan yang cocok untuk dinikmati semua orang dengan bahan baku yang mudah ditemukan dan proses pembuatan yang tidak terlalu sulit tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Abon ini dengan relatif daya simpan yang lama, yang mana abon ini juga biasanya memiliki beberapa macam varian rasa, baik itu pedas, manis, asin, dan lain sebagainya. Abon ini juga bisa dimakan di waktu yang santai sebagai camilan dan bagus untuk kesehatan dikarenakan makanannya yang sehat dan bergizi. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu membantu mahasiswa dalam kegiatan berwirausaha, yang kedua yaitu membantu dan menambah wawasan pengetahuan semua orang, terutama bagi pelajar, serta mengasah skill yang dimilikinya. Yang ketiga, menjadikan manusia untuk lebih mandiri dan berpikir kritis dalam mengembangkan usaha yang dijalankannya. Yang keempat, memberikan informasi lebih dengan meyakinkan semua orang melalui komunikasi yang baik dan benar terhadap usaha yang dijalankannya. Dan yang terakhir yaitu dapat dimanfaatkan sebagai acuan referensi selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 2 mengenai profil kewirausahaan. Yang pertama, nama usaha perusahaan kami memiliki nama abon ikan tongkol, yang berarti bahan utama terbuat dari ikan tongkol. Abon ikan tongkol ini beralamat di Kapel Lesanan Kidul, Pesisir Basuki, RT 1 RW 1. Selanjutnya ada bidang usaha. Abon ikan tongkol ini merupakan produk kami yang bergerak pada bidang kuliner. Bisa juga disebut dalam bidang cemilan sehat.
Dalam ikan tongkol banyak mengandung diantaranya omega 3, protein, vitamin A dan B12 yang dapat menjaga kestabilan tekanan darah, memelihara fungsi dan organ tubuh, memperkuat sistem imunitas tubuh, memelihara fungsi dan kesehatan jantung, dan masih banyak lagi khasiat atau manfaat yang diberikan oleh ikan tongkol. Modal yang dikeluarkan untuk pertama kali dalam pembuatan abon ikan tongkol ini yakni 70.500. Usaha abon ikan tongkol ini terbilang cukup mudah dilakukan untuk kami pengusaha awal karena pembuatannya pun cukup mudah. Untuk sasaran pemasaran produk abon ikan tongkol ini sendiri bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya ada analisis SWOT. Di dalam analisis SWOT terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Yang pertama, strength. Produk abon ikan tongkol ini diproduksi dengan menggunakan bahan yang terbuat dari bahan alami, tanpa bahan pengawet serta dibuat dari bahan baku yang mudah didapatkan. Bahan baku yakni ikan tongkol yang fresh dan langsung diambil dari tempat yang dekat dengan rumah produksi, juga menjadi sebuah kelebihan dari produk ini, karena bisa menghemat biaya dalam transportasi, sehingga harga untuk produk ini sangat terjangkau. Selanjutnya ada weakness. Dalam pengelolaan produk ini masih sederhana dan menggunakan alat manual. Tidak tersedianya alat pengemas otomatis menyebabkan biaya produksi dari segi packaging relatif cukup tinggi. Produk abon dari ikan tongkol ini juga masih jarang ditemukan di pasaran, sehingga belum terlalu dikenal oleh banyak konsumen. Selanjutnya, opportunity. Kandungan dalam nutrisi dalam ikan tongkol menimbulkan kesan dan keinginan masyarakat untuk membeli dan mengonsumsi produk ini sangat tinggi. Selain itu, belum banyak orang dan pengusaha serta UKM yang memproduksi abon ikan tongkol ini. Tren konsumsi ikan saat ini cenderung meningkat serta jangkauan pemasaran yang luas. Selanjutnya ada threat. Trik atau tantangan dalam memproduksi abon ikan tongkol ini yaitu bila mana sewaktu-waktu terjadi kenaikan harga dari bahan baku karena ketersediaannya yang tidak menentu juga. Banyak makanan modern lainnya yang lebih disukai oleh masyarakat, terutama dalam kalangan remaja, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat kurang baik. Dan yang terakhir, adanya persaingan produk sejenis dengan kompetitor besar. Selanjutnya, struktur organisasi. Ketua kelompok dipegang oleh Sofyan Budi Ismail, bendahara kelompok saya sendiri yakni Cynthia Sukmadewi, sekretaris kelompok oleh Siti Harismawati, dan tim pemasaran oleh Siti Halimatu Sa'diyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofyan Budi Ismail dengan NIM D93219104 akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan. Yang pertama, yakni produk dan segmentasi pasar. Produk dari kelompok kami yakni abon ikan tongkol dengan bahan baku yang kaya akan nutrisi dan vitamin yang baik bagi kesehatan tubuh. Yang kedua ada segmentasi pasar. Produk abon ikan tongkol ini baik dikonsumsi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Target pasar. Target pasar dari produk ini yakni mencakup anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Sedangkan wilayah penjualannya di sekitar rumah usaha dan sekitar rumah anggota kelompok, serta di tempat-tempat umum. Marketing mix, yang pertama yakni produknya. Produk dari kelompok kami yakni abon ikan tongkol yang homemade atau dibuat di rumah sendiri. Yang kedua ada promotions. Promosi dari kelompok kami melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Yang kedua ada face to face, yakni menjual secara langsung kepada konsumen. Dan yang terakhir ada public relations, yakni menjual ke tempat-tempat umum. Yang ketiga ada place, yakni di rumah, dengan menitipkan pada warung, toko, dan sejenisnya. Yang terakhir yakni price. Harganya relatif terjangkau dengan tidak mengurangi kualitas. Baik, selanjutnya saya akan presentasi tentang laporan keuangan.
Yang pertama yakni modal. Sesuai yang tertera pada layar, kami membutuhkan 3 bahan yakni bahan baku, bahan tambahan, serta biaya perlengkapan atau peralatan. Untuk ketiga bahan tersebut kami membutuhkan modal sebesar Rp70.500. Ini bahan baku, bahan tambahan, serta biaya perlengkapan atau peralatan. Untuk ketiga bahan tersebut kami membutuhkan modal sebesar Rp70.500. Selanjutnya perkiraan pengeluaran. Dengan modal sejumlah Rp70.500, kami bisa memproduksi sebanyak 7 bungkus abon ikan tongkol. Maka untuk harga per 1 ikan tongkol kami menemukan bahwa kami butuh biaya sebesar Rp10.100 yang telah kami bulatkan. Selanjutnya perkiraan laba atau rugi. Laba yang kami inginkan adalah 25%, maka sesuai yang tertera pada layar, kami membutuhkan harga jual sebesar Rp13.000 per bungkus abon ikan tongkol. Dan yang terakhir, perkiraan pendapatan. Target kami per hari adalah menjual 3 bungkus abon ikan tongkol. Maka dalam sehari kami mampu mendapatkan Rp39.000 dan dalam per bulan kami bisa mendapatkan Rp1.170.000 dan pendapatan kami per tahun kisaran Rp14.040.000. Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan penutup dari dokumen bisnis plan kami. Yang pertama ada kemungkinan perluasan usaha. Kami akan memperluas jaringan pemasaran produk dengan cara membuka cabang atau outlet baru, serta memperbanyak varian rasa dari abon itu sendiri demi kepuasan konsumen. Kesimpulan dari dokumen bisnis plan kami, yakni kegiatan ini menjadikan kami sebagai mahasiswa mengetahui dan merasakan langsung bagaimana cara menawarkan dan menjual produk abon ikan tongkol kepada konsumen. Aktivitas ini menjadi pengalaman bagi kami sebagai mahasiswa guna dijadikan dasar dalam membuka suatu usaha, baik masa kini ketika kami berkuliah sebagai mahasiswa maupun masa depan nantinya ketika kami lulus. Terima kasih. Itulah sedikit presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.